Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So teman-teman kemarin banyak banget yang nanya, sebenarnya banyak banget sih, ada beberapa orang aja yang nanya seputar BNB, gimana kabarnya BNB. Terus kelihatannya BNB di sini masih tertekan akibat dari sentimen negatif. Kita tahu BNB Binance ya terutama itu diserang terus, dan saat ini progres BNB sih kalau saya lihat memang secara struktur itu bearish banget. So teman-teman harus waspada sih. Jadi kalau mungkin gimana ya, bisa dibilang apakah saatnya beli gitu ya. To be honest teman-teman, saya juga nggak tahu kalau misalkan dari segi research teman-teman merasa bahwa Binance Coin kedepannya tetap akan masih bagus dan somehow Binance bisa ngelewatin masa-masa sulit ini, ya why not gitu. Karena harga saat ini bisa dibilang cukup oke dan cukup murah, dan kita udah beberapa kali review seputar BNB kayak area mana sih teman-teman boleh akumulasi, kemudian sekiranya teman-teman mau transaksi di futures pemanfaatannya seperti apa. Mungkin buat teman-teman yang waktu lalu sempat ikut live streaming harusnya tahu saya terakhir itu lagi sell short di BNB, dan sayangnya teman-teman, permainan ya. Kita nge-short koinnya mereka di exchange mereka, jadi kayak ya dibantai sama mereka ya. Lebih kepada udah profit, kita set stop loss di break even, ternyata diselepet dulu baru sejalan sesuai dengan ekspektasi. Ya, mau gimana ya, memang susah sih nge-short coin BNB ini, paling susah. Saya nggak ngerti kenapa ya, dijagain terus sama si CZ. So, kita mau lihat dulu nih progress teman-teman ya, kalau misalkan progress teman-teman lagi ya. Tapi progress BNB gimana sih di time frame weekly? Sebenarnya kalau di time frame weekly, ini tuh bener-bener rawan banget. Nah, saya harus ngomong sama teman-teman apa adanya, ini tuh rawan banget. Kita udah pernah marking. Ya, next level adalah $43,5, which is sebenarnya itu very less likely. Kenapa demikian? Karena kan BNB itu ada burning ya, jadi ada beberapa koin mereka yang di burn juga. Jadi bisa dibilang supply-nya mungkin turun atau gimana. To be honest, saya belum ngecek sih. Saya coba pengen cek ya, penasaran juga sih. Ini BNB itu ada maximum supply nggak ya? Oke, so far dengan tekanan jual aja BNB masih di peringkat atas. Jadi saya pikir ini memang koin luar biasa ya. Satu teman-teman, kita lihat di sini, there's no maximum supply. Ya, jadi saya nggak tahu kira-kira proses burningnya si BNB sendiri apakah itu bisa mensupport untuk BNB ini mengalami yang namanya deflasi, karena itu satu poin utama yang dibutuhkan ya. Kalau kita pengen ngelihat koin ini pada masa depan itu naik terus ya, kayak orang bilang katanya ada yang bisa sampai 2000, ada yang bilang BNB bakal 4000. Ya, kita belum tahu lah ya dengan progres dengan progres apakah BNB di sini bisa lewat dari masa sulitnya? Itu aja pertanyaannya ya. Sekarang ini kan lagi di fat terus saya lihat ya, terus-terusan bilang 4 ya kan. 4 itu artinya tetap kerja terus apa ya, intinya ignore fat, tetap kerja dan bla 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 bla. Ya, itu salah satu statement yang dia keluarkan di Twitter. Kalian bisa cek tuh ya, arti dari kata 4 itu apa. Sebenarnya kalau 4 kalau kata orang Chinese itu artinya jelek ya, nggak gitu bagus. Tapi kalau pasangan katanya kaki meja. Aduh, saya juga nggak ngerti tuh ya. Banyak banget intinya. Ya intinya begitu teman-teman. Kita skip that part dan kita ngelihat BNB di time frame weekly. What do we have in BNB di time frame weekly? Mungkin untuk membuat ini jadi lebih nyaman ya, let's start from the scratch ya. Nggak ada chart, maksudnya nggak ada gambar, nggak ada analysis. Jadi kita lihat dengan chart kosong aja. Teman-teman, dari sini aja sebenarnya kita udah ngelihat ya, ada satu buah pola yang mungkin Anda bisa langsung aware bahwa pola ini itu sifatnya adalah lebih kecenderungan untuk bearish. The question is, are we going to see BNB drop below this level? Ya, ini adalah key supportnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau marking ya, dua area ini sih kalau saya pikir ya yang perlu kita marking, yaitu di kisaran $206 nih. Kalau kita lihat by the body candle ya, at least based on body candle di time frame weekly, itu sebenarnya di kisaran 209,8. Mungkin kalau saya bulatkan di 210 kali ya. Adalah key level yang paling penting sih untuk BNB sejauh ini. Dan kalau teman-teman lihat pada prosesnya, sebenarnya by the body candle itu paling rawan dan paling tidak boleh BNB close nih ya di bawah $210 itu. Ketika ini terjadi, you have to be aware bahwa discount price untuk BNB turun lagi lebih rendah dari harga ini itu cukup besar probabilitasnya ya. Kita belum tahu sampai ada konfirmasi break. Jadi kalau misalkan dia break tapi ternyata fake out, itu bagus. Tapi kalau misalkan dia break dan totally break,
close candle di bawahnya, bertahan selama beberapa minggu, itu bakal rawan banget untuk kita ngelihat BNB bisa turun lebih jauh ya. Karena kalau misalkan dia close candle di bawah area itu, ini sebenarnya dia membuka space ya. Mungkin next space yang bisa diantisipasi adalah 180-an, karena kita lihat BNB pernah sampai harga segitu, kemudian di tanggal 13 Juni ya 2022 itu candle close di sana itu pernah sampai 185 juga lebih kurangnya. Ini seingat saya terjadi berbarengan ya dengan Ethereum yang sempat $900, kemudian Bitcoin di sini 15.000 pada masa itu. Tapi kali ini kalau kita melihat sebenarnya pada proses BNB ya against BTC lah. Kalau teman-teman lihat di sini atau terbalik ya, kayak BTC BNB ya kali ya. Iya. Nah, ini teman-teman harus wait a minute guys. BNB BTC, oke, this one Binance ya. Nah, ini kalau kita lihat time frame weekly, jelas banget posisinya BNB itu sedang apa ya kalau kita bilang ya, underperform dari Bitcoin. Ya, kalau Anda mau tambahkan trendline, we have trendline, currently sudah di breakdown, dan seperti yang tadi kita marking juga di time frame weekly pada chart yang against USDT ya. Di sini kalau against Bitcoin, ini adalah key level kita. Ya, ini masih ada kesempatan lah untuk dia bisa bertahan gitu. Kalau misalkan dia somehow masih bisa survive, close candle di atas area tersebut untuk beberapa minggu ya. Kalau kita lihat di sini, ya mungkin masih ada harapan. Permasalahannya dengan posisi yang dia sudah underperform seperti ini kalau misalkan Bitcoinnya naik sekalipun belum tentu BNB-nya ikut naik. Malah besar kemungkinannya BNB-nya tetap akan steady, konsolidasi di area time frame weekly itu, atau bahkan lebih parah lagi kalau Bitcoinnya turun, BNB-nya bakal ikut turun. Ya, ini jadi menurut saya wajib lah teman-teman concern banget ngelihat progres seperti ini. Secara struktur, obviously ini udah bearish banget ya. Kita udah bisa bilang ini bearish banget. Mungkin semenjak sentimen si BNB lah ya, udah mulai ke permukaan, udah mulai digembar-gemborkan ke publik. Dari situ tekanan jualnya terus berlanjut sampai dengan posisi saat ini. Kalau kita balik lagi ke BNB USDT time frame weekly, itu yang perlu kalian waspadai untuk saat ini ya, karena for the first time close candle BNB itu finally di bawah level $210, which is itu adalah sebuah concern bagi teman-teman yang mungkin berencana untuk beli. Sebaiknya consider untuk tahan-tahan lah ya. Kalaupun mau belanja ya boleh, tapi cicil beli aja, jangan beli terlalu banyak dulu, karena ya we never know sampai harga BNB itu benar-benar menginvalidasi segala setup bearish yang ada. Sebaiknya teman-teman jangan terburu-buru atau tergesa-gesa mengambil keputusan ya. Untuk time frame daily-nya ya, di sini saya ambil by the body ya, saya nggak akan lihat dari week candle-nya dulu. Pertama kita udah lihat di sini we have a new low level, and then technically kita punya high point di sini ya. Lalu dia sudah mampu create new low level, dan saat ini pun kita sudah lihat dia juga berhasil create new low level ya. Untuk high point-nya yang saya pakai itu adalah area ini, kisaran harga $217,3 ya. Ini teman-teman boleh marking seperti ini, dan there you go, this is your high point untuk saat ini. Selama level itu belum di break, maka tekanan jual masih bisa berlanjut ya. Teman-teman bisa lihat di sini kita create lower low ya, lower low di sini, and then this is the previous high, and then kita punya equal high ya. Jadi technically kayak double top, tapi kalau kita lihat sekarang, kalian bilang, bisa nggak nih kok membentuk semacam ascending triangle? Ya bisa juga, tapi tetap ya, selama 217,3 berarti belum break, teman-teman harus antisipasi BNB masih bisa turun kembali. Ya itu kalau secara market structure. Kalau kalian mau compare lagi mungkin berdasarkan pola, ya kalian ngelihat di sini, misalnya kok tapi ini kayaknya ada pola falling wedge deh. Ya itu terserah teman-teman. Teman-teman boleh manfaatkan juga. Ya cuma buat saya simple, selama harga BNB belum break di atas 217, probabilitas untuk harganya turun lebih tinggi. Ya jadi Anda harus waspada. Walaupun dia udah break falling wedge nih, kalau dia lihat oh mungkin retracement-nya masih bagus ya, harga masih bisa turun slowly, lalu dia benar-benar breach dari 217,3, that's gonna be your alarm atau alert untuk Anda consider untuk masuk di BNB. Ya itu mungkin jadi consideration untuk saat ini. Ya, jadi kalau bisa close di atas itu ya kalian akan melihat ekspansi BNB sampai testing ke previous high-nya lagi di kisaran $227,5. Ya untuk saat ini seperti itu. So you do have to be careful.
Itu aja mungkin reminder dari saya, ngelihat dari time frame daily-nya menurut saya ini lumayan mengkhawatirkan ya kalau buat saya personally. So this is the setup sell short yang waktu itu saya sempat bahas ya pada saat live streaming. Sebenarnya harusnya profit, cuman kalau teman-teman lihat ya seberapa kita dijahatin sama CZ nih, khusus untuk chart yang USDT futures ya, kalian bisa lihat nge-spike sampai atas baru dibanding turun ya, ini kena akhirnya ya di situ. Jadi kayak ya ya itulah ya permainan dari exchange ya, apa boleh buat, karena kita memang nge-sell koin tuan rumah lah ibaratnya kan begitu. Nah terus teman-teman, time frame 4 jam ini sedikit berbeda view-nya dengan di time frame daily ya, sebenarnya nggak jauh-jauh beda lah ya. Kalian bisa tambahin trend line yang tadi, terus kalian bisa tambahin falling wedge-nya ya, more or less kayak gitu gambarannya. Ini sorry, falling wedge-nya dari atas ya, maaf salah teman-teman, terlalu tergesa-gesa ya. Kita lihat seperti ini ya, ini lebih kurangnya gambaran time frame daily, tapi kita nggak pakai itu untuk saat ini. Mungkin untuk time frame 4 jam saya akan lebih concern ke sini ya. Anda bisa lihat kita terbentuk sebuah trend line, terkonfirmasi adanya lower high di sini, dan dia technically saat ini time frame 4 jam ya, itu masih dalam keadaan bearish ya. Saya bisa katakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini ini higher high ya, higher low, higher high, higher low ya, and then higher high, and then we have a breakdown ya, more or less. So technically dia create lower low after this ya, ini udah lower low. Kemudian di sini tidak ada lag ya, ini satu push ke bawah harganya. Lalu di sini dia create new low level, lalu sekarang dia sudah create new low level lagi. Ya, kalau kita lihat berdasarkan line chart ini kelihatan cukup clear prosesnya. Dia sudah create lower low ya beberapa kali. Nah, karena dia sudah di sini sudah create lower low, kita nggak pakai lagi area yang di atas ya. Kita mungkin bisa berfokus kepada entah itu teman-teman bisa lihat ini sebagai trend line, which is kelihatan cukup di respect, atau Anda bisa fokus sama lower high-nya saja. Karena memang saat ini kan harganya nih ketahan di sini dan dia turun ya. Jadi ini adalah lower high untuk time frame 4 jam minimal. CBNB harus bisa breakout dari sana dulu. Kalau misalkan ini nggak breakout, dia 210 nggak breakout, udah jangan berpikir untuk buy dulu deh ya. Karena saya pikir ejection ini masih bisa bikin BNB turun lagi ya. So once again, your code is a breakout di atas $210. Kalau dia konsolidasi di atasnya, terus Anda bisa lihat dia breakout, that's gonna be your entry for long position. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih prefer untuk follow the trend, ya lebih baik Anda biarkan aja dulu. Kalau memang harganya naik ya it's okay, tapi Anda bisa cari alternatif untuk sell short dari harga lebih di atas. Mungkin bisa saja memanfaatkan supply zone yang ada di sini ya. Kita lihat di sini kayak ada small fair value gap atau imbalance. Jadi kalau misalkan dia memang naik lagi ya mungkin probabilitasnya adalah ngetes ke level itu. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu naik, tidak mampu reclaim $210, maka kita cukup lihat BNB ya, bisa turun lagi. Ya, intinya seperti itu. Ya, for now, ini bisa kalian manfaatkan. Bisa kalian lihat ada sebuah triangle juga. Ya, itu probabilitasnya. Lalu kalau misalnya saya pengen lihat sih, kalau time frame weekly, candle weekly, low point di sini, kemudian high pointnya di sini. Oke. Ada 2 poin yang saya marking di sana. Oke, there you go, more or less-nya. Maka kita bisa tambahkan VWAP ya. Ini saya pengen tahu. Nah, ya itu VWAP bisa kita pakai untuk sebagai acuan juga. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, VWAP-nya dekat banget sama area supply yang tadi kita marking ya. Ini kalau sampai sana terus dia kena reject, itu Anda udah harus waspada atau wanti-wanti terhadap kemungkinan harga bisa mengalami rejection dan kembali turun. Oke, so that's for BNB. Sejauh ini itu yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Tolong tandain atau marking di chart masing-masing. Kalian sudah lihat beberapa key level atau key level ya, kalau kita bilang $217,5 dan di bawahnya sebenarnya 210. Tapi ini untuk time frame weekly specifically. Kenapa? Karena weekly menurut saya itu yang menjadi concern utama untuk saat ini ya. Jadi untuk kita lihat harganya benar-benar bullish, 217,5 wajib di take out pada time frame daily. Itu dulu. Sampai sini semoga kiranya informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya once again bisa bermanfaat. God bless buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa kembali di update Bitcoin dan altcoins berikutnya. Cheers guys, bye bye.